Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante, dan teman-teman sekalian. Siapa yang bersuka cita dalam Tuhan boleh dong angkat tangannya. Come on. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah ini. Agar kita semua sama-sama bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapa, pagi ini izinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami rindu adalah untuk berdiam di dalam rumah. Daripada
Ini kerinduan kami Bapa untuk terus berada Tuhan di dalam naungan-Mu Tuhan. 1000 hari di tempat lain kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, yes Lord, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Berikan yang terbaik bagi dia, berikan sorak-sorai yang paling baik bagi dia. Kau layak Tuhan, Kau layak seluruh puji-pujian kami Tuhan. Yes Lord, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Siapa yang bersyukur boleh berada dalam hadirat Tuhan pagi ini? Boleh angkat setiap tangan kamu. Angkatlah pujian-Mu bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak Tuhan setiap persembahan yang paling harum Tuhan dari setiap kami. Kami gak bawa banyak Tuhan, tapi kami bawa nama yang terbaik buat Engkau. Seluruh pergumulan kami, seluruh sukacita kami, seluruh masalah kami, kebahagiaan kami Tuhan, kami bawa Tuhan yang pagi ini Tuhan semua kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Yang sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan pagi ini, boleh sama-sama kita katakan amin. Come on. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku.
lagi pagi ini? Amin. Come on. Sama-sama kita berikan tepuk tangan. Nyanyikan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Dengan satu suara kami katakan. Satu suara kami katakan, Kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerajaanmu
Amin. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk boleh duduk karena kita akan melanjutkan dengan pengumuman dan juga persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah KKR Kesembuhan Ilahi diadakan pada hari Kamis 28 September 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Bapak kami percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan izinkan kami pagi ini Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku
setia. Aku percaya dan berserah, tak akan takut. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia. Aku percaya dan berserah, ku tak akan Tuhan yang setia, tanganmu tersedia. Yes Lord, aku percaya berserah, ku tak akan takut. Kau Tuhan yang setia. Sedangkan aku percaya, aku percaya. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, Tuhan. Dari setiap iman kami, Tuhan, kami nyanyikan pagi ini. Kau sanggup menggenapi. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Biar ini menjadi pernyataan iman setiap kami pagi ini, Tuhan. Segala pergumulan gak ada bandingnya, Tuhan, dengan kuasa-Mu yang besar, Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Allah Immanuel, Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta kami, Tuhan. Kau Allah yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami, Bapa. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Kalau ada yang pagi ini mungkin merasa sendiri, merasa seperti Tuhan jauh, imanilah bahwa firman Tuhan berkata Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersama. Mungkin kita bisa merasa seperti bahwa Dia nggak di sini, tapi Dia selalu ada bersama dengan setiap kita. Maka Tuhan, kami pagi ini mau serukan nama-Mu Immanuel, Tuhan. Yes, Lord. Sama-sama kita nyanyikan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar terbukalah pikiran kami, terbukalah semua indera rohani kami. Agar kami boleh menangkap, mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kita segera akan masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan janganlah menjadi orang yang tegar tengkuk, ya. Janganlah menjadi orang yang tegar tengkuk. Ingat, firman ini disampaikan bukan untuk ngomelin saudara, bukan untuk marahin saudara, bukan untuk mengancam saudara semua, tapi justru untuk kebaikan Anda supaya Anda bisa menghindari orang yang tegar tengkuk. Amin ya. Di pandangan Tuhan orang yang tegar tengkuk itu aduh payah banget, hukumannya juga berat banget. Dan itu kadang-kadang kita tidak sadar, kita mulai memasuki, menapaki urutan untuk menjadi tegar tengkuk. Karena tegar tengkuk itu ada banyak tahapannya. Kalau Anda bertanya apa Pak artinya tegar tengkuk? Nah, pertama saya katakan itu memang bahasa Indonesia. Tetapi tidak banyak digunakan. Jadi kalau mau terangkannya agak panjang. Kalau mau yang gampang-gampangan, yang mirip dengan dia. Kalau bahasa Chinese kan katanya auban gitu kan ya. Sambung sama orang Jawa. Kalau itu auban itu bandel gitu orang Jawa. Ada bahasa canda lagi. Kalau itu bandel derman katanya tuh bisa kemana-mana. Jadi mari kita belajar ciri-ciri orang tegar tengkuk ya. Supaya kalau pun ada satu di antaranya udah mulai kita rasakan ada pada diri kita semasa kita introspeksi diri. Janganlah kita berdiam diri saja. Lekas-lekas cepat-cepat kita tanggalkan semua agar kita tidak terjebak masuk ke dalam lorong tegar tengkuk. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mau kasih ada beberapa ciri ya. Yang penting-penting saja ini. Ciri yang pertama. Kalau orang tegar tengkuk itu adalah orang yang selalu merasa benar. Selalu merasa tidak pernah salah. Bahkan tidak akan pernah salah. Jadi selalu merasa benar ya. Tidak akan pernah salah katanya. Kenapa? Seringkali karena orang-orang lain di sekitarnya menobatkan dia. Sehingga dia terbius untuk menjadi orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Dan tidak akan pernah salah. Bahaya sekali kalau seperti ini. Mari kita lihat pertama. Roma 3 ayat 10. Karena manusia pasti akan pernah salah. Kalau manusia tidak pernah salah. Dia tidak akan pernah ada lagi di dunia. Sudah terangkat ke surga dia. Karena dia menjadi orang sempurna. Selama dia masih tinggal di dunia. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun ilmunya, sampai seberapapun tetap saja pernah salah ya. Karena dia manusia biasa. Seperti ada tertulis kata firman Tuhan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau kita merasa benar terus, itu berarti kita sudah mulai memasuki lorong tegar tengkuk. Hati-hati. Tidak ada seorang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata Tuhan ya. Mari kita lihat lagi Lukas 18 ayat 9. Sebetulnya banyak ayat, saya cuma bacakan berapa saja ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Kalau kita perhatikan kata-kata kaidah, kata-kata bahasa Indonesia. Kalau ada menganggap dirinya benar, berarti dia benar apa enggak? Kalau menganggap dirinya benar, berarti katanya benar menurut asumsi dirinya saja. Tapi orang lain bilang dia salah. Terutama Tuhan bilang dia salah. Hati-hati kalau menganggap diri kita benar. Lebih baik kalau kita betul-betul benar di hadapan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan karena itu memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Angkat. Dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap
syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pungut cukai ini. Tidak pernah salah katanya, tapi ngartikan firman Tuhan salah terus. Ya, merasa selalu benar. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Untuk tidak ngomong 20 kali seminggu. Waduh. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Untung nggak ngomong aku berikan 200/10 dari penghasilanku. Yang 100% lagi ngambil dari mana. Tapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Artinya apa? Dia mengakui dirinya orang berdosa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Orang ini, maksudnya si pungut cukai ini. Pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Walaupun dia belum benar, tapi Tuhan yang membenarkan. Hanya Tuhan bisa membenarkan. Hanya Tuhan satu-satunya oknum di kolong langit yang benar terus, tidak pernah salah. Ya, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu siapa? Orang Farisi itu. Tidak katanya. Sebab barang siapa meninggikan diri, merasa diri paling benar, merasa diri selalu benar dan sebagainya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, itu sudah 2 ayat kita baca. Terakhir, walaupun banyak ayat lain kita baca untuk poin ini di Mazmur 143 ayat yang kedua. Jadi jangan pernah kita merasa selalu benar. Walaupun selama ini orang menyanjung-nyanjung kita, oh Bapak selalu benar, enggak pernah salah. Dalam hati biar, lupakan saja, saya manusia, saya belum berubah jadi kera gitu loh ya. Jadi masih pernah salah gitu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sekalipun itu tikus hidup juga kan, berarti gak pernah benar juga. Sekalipun kecoa hidup juga. Anda boleh berubah ingin mau jadi kecoa atau apa. Tapi tidak akan pernah selalu benar. Pasti pernah salah. Jadi misalnya seorang hamba Tuhan, kalau dia mengajar, dia berkhotbah hari ini bilang begitu. Kenapa 2 hari kemudian bilangnya lain? Nah, dia harusnya mengakui kesalahannya. Maaf yang saya ajarkan kemarin dulu itu salah ternyata. Dan saya baru dibukakan Tuhan, ini loh yang benar, minta maaf ya. Nah, itu baru orang yang tidak pernah merasa selalu benar. Tapi kalau ngajar ternyata terbukti salah, tidak pernah pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa. Wah, itu hati-hati. Hati-hati. Kalau saya mau mengatakan, bukan semua orang pasti ngajarkan pasti benar. Belum tentu. Tapi satu kali dia akan diingatkan Tuhan, akan diluruskan Tuhan, maka dia mulai mengajarkan yang kebenaran. Dan perlu sekali waktu itu untuk mengakui kesalahan dulu. Nah, kalau tidak ngakui, maka orang diajar bingung. Kemarin bilangnya gini, kemarin lemper sarang tempe, waduh. Dulu tahu sarang tempe, katanya orang Jawa kan walak-walik tahu tempe, wah repot kalau gitu. Hidup kita bukan hidup walak-walik gitu loh ya. Kalau kita tidak bilang itu salah, orang masih ingat. Apalagi kalau datang khotbahnya pada yang kemarin dulu. Enggak, dia ngomong gini. Loh, kamu tidak tahu. 2 hari kemudian, saya tidak tahu, saya tidak datang yang kedua lah. Kan hancur lebur dunia ini. Oleh kita. Jadi itulah kita berarti kalau seperti ini terjadi pada kita, berarti harus kita mawas diri. Kita mulai memasuki lorong tegar tengkuk yang berakhir pada api yang kekal. Kenapa begitu? Karena Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, apa akibatnya bila kamu tegar tengkuk? Siapa saja di ruangan ini, sayakah, andakah? Tapi saya kira mudah-mudahan tidak ada lah di tempat lain sana jauh. Apa akibatnya? Bisa kita baca di Ulangan 9 ayat 13 dan 14. Kita perhatikan, kita balik dulu ke depan ya. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, berfirman kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kadang-kadang orang enggak ngakui dia tegar. Enggak kok aku enggak. Kira-kira Israel mau enggak ngakui dia tegar tengkuk? Mau enggak? Kan enggak mau. Ya itulah manusia di dunia. Maka biarkanlah aku. Maka aku akan memunahkan mereka. Sebetulnya bahasa Indonesia yang lebih bisa dimengerti adalah memusnahkan mereka. Dari muka bumi lenyap semua. Dan ini yang paling parah. Menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Artinya apa ini? Menghapuskan nama mereka dari kitab kehidupan. Jadi artinya walaupun doanya 200 jam sehari. Waduh, tidak tahu 184 jam, 176 jam nolong dari mana jamnya tidak tahu. Baca firman Tuhan 2 juta kali balik-balik. Bukan cuma beribadah hari Minggu, tiap hari tidak di gereja, tidak pulang-pulang. Tidak makan puasanya, 30 hari 1 bulan.
365 hari 1 tahun, tetap saja tidak bisa masuk surga. Kenapa? Namanya sudah dihapus. Yang ngomong ini Tuhan loh, si empunya sorga. Bukan cuma penjaga sorga, si empunya sorga menghapus nama orang Tegar Tengkuk. Bagaimana? Aku sudah Kristen, salibnya sampai waduh kalau jangan buku-buku, kan saking banyaknya, waduh. Pergi Israel katanya si Aralwani 2 juta kali, percuma saja, tidak akan pernah masuk surga. Walaupun tiap hari ke gereja. Tapi tidak bisa kalau berdoa banyak doa puja penyembahan kan masuk surga. Tapi kalau kita Tegar Tengkuk, firman sudah menuliskan, aku akan menghapus nama mereka dari kolong langit. Tapi daripadamu Musa, jangan khawatir, kalaupun bangsamu hapus, akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Nah ini akibatnya, parah sekali kan? Parah sekali. Daripada cuma dihukum Tuhan di dunia, tidak akan pernah melihat sorga. Tidak akan pernah menjenguk sorga. Pintu masuknya nggak tahu dia sudah. Mata yang tertutup. Kenapa namanya dihapus dari kolong langit. Ya, nah, tadi saya katakan yang pertama, kalau merasa selalu benar. Merasa tidak pernah salah. Dan merasa paling benar. Yang kedua cirinya. Yaitu sudah tahu dia salah. Kenapa tahu salah? Mungkin dia dulu ngomong begini, Tuhan ngomong sama saya begini, Tuhan nyuruh saya begini begitu. Tapi terbukti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak sama dengan apa yang dari firman Tuhan. Dan sudah dibuktikan lewat hambanya yang diperintah oleh Tuhan untuk menerangkan firman Tuhan. Terbukti, tapi tetap kekeh. Enggak bisa, ini Tuhan yang ngomong. Apa pernah ya Tuhan ngomong enggak sama dengan firman-Nya? Pernah enggak kira-kira? Pernahkah Tuhan ngomong tidak sama dengan firman Tuhan? Pernahkah Tuhan memberitahu, ya, memberi perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tidak mungkin orang menyangkali diri saya. Siapa Bapak itu namanya? Saya adalah apa ini? Budi Santo, bukan Budianto. Mungkin nggak begitu. Berarti kalau segitu berarti amnesia sudah gitu loh. Kan Tuhan tidak akan pernah amnesia. Orang saja pernah amnesia itu. Jadi kalau sudah ditunjukkan begitu dibuktikan masih kekeh juga. Tidak, saya ini Tuhan yang nyuruh saya. Tuhan ngomong, saya lihat dalam mimpi. Ingatlah iblis menyamar jadi malaikat terang. Untuk buktinya gimana? Tidak cocok dengan firman Tuhan. Ya sudah berarti bukan Tuhan. Kalau itu siapa dong? Iblis menyamar jadi malaikat terang. Tapi kalau kekeh gini terus itu orang yang Tegar Tengkuk. Dan itu bahaya sekali. Tidak sedikit yang begitu. Merasa diberitahu Tuhan. Saya pernah melihat seseorang. Dia sejak 15 tahun yang lalu selalu Tuhan nyuruh saya. Tuhan nampakkan diri saya. Tuhan bilang begitu. Tapi hidupnya tidak pernah enak. 15 tahun menderita terus. Oh saya menderita karena Kristus. Masa gitu kejamnya saya Tuhan. Kalaupun kita melakukan perintah Tuhan ada hambatan, ada penderitaan. Tentu tidak untuk selama-lamanya. Betul? Satu waktu Tuhan pasti turun tangan. Menyatakan kuasanya. Tapi kalau terus-terusan menderita dan makin lama makin berat, itu berarti kan selama ini dia Tegar Tengkuk di mata Tuhan. Tinggal tunggu tanggal mainnya, dimusnahkan Tuhan. Jangan takut dulu ya, karena saya tahu Anda bukan yang Tegar Tengkuk. Saya bukan nakut-nakuti, cuma mengingatkan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita baca Amsal 6 ayat 35. Juga cukup banyak ayat untuk ini, kita baca cuma berapa di antaranya. Ia tidak akan mau, berarti bukan tidak mau. Tidak akan mau, artinya tidak bakalan mau. Enggak bakalan, sampai kapanpun menerima tebusan suatu pun. Dan ia akan tetap bersikeras, kekeh namanya. Nah ini namanya bandel, betapa banyak pun pemberianmu. Ini ya contohnya. Dan kedua kita baca di Yeremia 17 ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya. Melainkan mereka berkeras kepala. Gitu ya, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Tidak mau, sudah tahu salah, tidak apa-apa. Ini benar kok, pasti mau saya melihat Tuhan kok. Dibilang Alkitab jelas, iblis menyamar jadi malaikat terang. Saya teringat kesaksian seorang hamba Tuhan senior yang sudah berpulang, dipanggil Tuhan. Dia berkata, satu kali dia berpuasa, berdoa, Tuhan datang pada dia. Lalu mengatakan, katanya,
hambaku lakukan ini itu. Dia bilang siap bos gitu katanya. Lalu dia mau melakukan. Tapi katanya begini, nah ini yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang biasa saya lakukan. Kebiasaan saya katanya. Untung kebiasaan saya begini. Yaitu sebelum melakukan sesuatu pasti saya bertanya pada Roh Kudus. Jadi saya datang pada Roh Kudus, saya bertanya, Roh Kudus boleh aku melakukan ini? Waduh, sebenarnya buat saya itu agak berbahaya dalam tanda petik. Kenapa? Misalnya bapak kita nyuruh lakukan ini nak, lalu datang pada mama. Mama, papa nyuruh gini boleh nggak lakukan? Itu namanya apa itu? Itu bukan mencari konfirmasi, mengadu mama dengan papa. Betul? Siapa orang tua sini pernah diadu anaknya gitu? Kira-kira jengkel nggak? Saya tanya Roh Kudus, boleh nggak saya melakukan? Dan untung Roh Kudus menjawab, jangan lakukan. Waduh, jadi saya nggak lakukan. Berarti katanya ngelihat Tuhan tadi datang pada dia, nggak dia patuhi. Lalu kemudian saya berdoa, kenapa begitu? Apakah terjadi peperangan di sorga antara Roh Kudus dan Tuhan Yesus katanya? Ternyata jawabannya baru saya tahu, itu setan menyamar. Jawabannya benar, tapi prosesnya belum begitu pas ya. Jangan mengadu domba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ngomong, pasti Roh Kudus juga ngomong iya. Pasti Allah Bapa juga ngomong. Jangan tanya satu-satu, nanti ada yang bilang enggak, saya ikut yang enggak aja. Enggak bisa begitu. Berarti apa? Ketipu dia. Baru saya tahu ternyata setan menyamar katanya. Itu kesaksian dari seorang hamba Tuhan senior yang katanya sangat dekat sekali sama Tuhan. Ya, jadi kita perlu tahu. Jadi jangan kekeh lah kita ya. Oke, itu yang kedua, ciri-cirinya. Yang ketiga, sudah tahu, sudah sadar kalau salah. Tapi tidak mengakui kesalahannya. Malah melempar kesalahan pada orang lain, pada pihak lain. Mencari kambing hitam. Saya nggak tahu waktu ciptaan pertama dulu Tuhan ciptakan kambing itu warna apa ya? Bulunya. Hitam atau putih atau apa ya? Atau coklat. Tapi ternyata manusia menciptakan kambing hitam. Itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan kambing hitam itu. Jadi kalau Anda lihat mungkin ada kambing bulunya hitam, itu tercemar manusia itu saya bilangnya. Karena Tuhan saya rasa tidak pernah ciptakan kambing hitam. Anda masih ingatkan saya khotbahkan kapan hukuman yang berat sekali pada Adam Hawa jatuh tanpa ada kesempatan berbalik lagi dari Tuhan. Waktu dia mencari kambing hitam, ngeles terus, udah tahu salah. Masih ingat kan? Ya? Adam kamu makan buah itu enggak? Pertama kamu ada di mana? Masa Tuhan nggak tahu sih? Kan tahu di mana lah. Tuhan kasih kesempatan, bukan tuh ngulur-ngulur waktu, bukan. Bukan Tuhan itu lelet, bukan. Tuhan bukan mengulur waktu, memberi waktu kepada Adam dan Hawa. Aku datang loh ini ya, Adam Hawa, sadarlah kesalahanmu, minta ampun dan bertobat. Itu maksudnya. Tapi Adam nggak pura-pura nggak tahu, ngeles terus sampai akhirnya Tuhan bertanya langsung to the point. Apa kamu makan buah dari pohon yang aku larang itu? Jawabnya apa kira-kira dari Adam? Bukan ya Tuhan, bukan. Oh itu perempuan yang nyuruh aku. Dan perempuan itu nyuruh aku ada di sebisiku. Kenapa? Karena engkau yang menaruhnya. Jadi siapa yang salah kata Adam? Siapa yang paling salah di sini? Kurang ajar enggak ini? Makanya langsung turun hukumannya. Kutukannya langsung turun. Dengan berpeluh engkau mencari makanmu. Dan engkau debu kembali menjadi debu. Mulailah ada kematian di kolong langit. Dulunya belum ada. Manusia diciptakan untuk kekal selamanya. Dan sejak itu manusia bisa mati. Ya, sejak dosa Adam Hawa. Lalu waktu Hawa ditanya, hai perempuan betulkah kau makan buah itu? Katanya apa jawabannya? Ular itu yang nyuruh aku makan. Pertama pertanyaan, lu sama ular tinggi mana sih jabatannya? Kira-kira, lu sama kecoa tinggi mana? Kalau kecoanya dulu masih emangnya lu ikutin. Pertama. Kedua apalagi maksud jawaban Hawa? Kenapa ular bisa masuk ke Taman Eden? Siapa yang mengizinkan dia masuk? Ayo. Tuhan lagi yang disalahkan. Makanya hukumannya aduh. Dengan bersusah payah engkau mengandung anakmu. Dan kesakitan akan terima engkau. Dulu mungkin, maaf ya mungkin ya. Orang itu kalau tidak jatuh Hawa jatuh dalam dosa, melahirkan tidak terasa mungkin. Sambil mimpi, sambil lihat sosmed, lahir anaknya 15. Jadi punya anak 2000 mungkin tidak terasa. Tapi sejak itu, waduh susah payah waktu mengandung. Dan kesakitan waktu melahirkan. Bahkan ada harus sesar segala macam ya. Bukan Julius Caesar di sini, bukan. Karena apa? Karena dosa. Kenapa dosa kutukannya begitu berat? Karena ini loh tegar tengkuk salah satunya ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi jangan cari kambing hitam.
Mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 18 ayat 21. Saya ulang lagi. Saul memang berdosa. Tapi Daud kan juga berdosa. Daud kan manusia. Tapi kenapa Tuhan bilang di Alkitab, telah kutumkan orang kepadanya aku berkenan. Siapa dia? Daud bin Isai. Saya mau tanya, dosanya Daud dengan dosanya Saul, kira-kira gedean mana? Dosanya Daud apa yuk? Pelakor, pebinor, macam-macam kan. Kalau zaman sekarang kan waduh kontennya bisa laku banget itu. Konten pelakor, konten pebinor. Apa tuh pelakor? Bukan perebut laki orang, bukan. Pembunuh laki orang. Apa tuh pebinor? Perebut bini orang. Dilakukan oleh Daud. Waduh, dengan segenap hati. Tapi bedanya waktu dibuktikan dia salah. Lewat teguran Tuhan, lewat Nabi Nathan. Langsung gak pakai ngeles. Gak pakai tegar tengkuk. Minta ampun sama Tuhan. Dan tidak mengulangi lagi. Nah itu orang yang bukan tegar tengkuk. Makanya Daud lebih diperkenan Tuhan. Kalau Saul lain kita lihat ya. Udah yang pertama sudah. Waktu ngambil alih jabatan imam sudah penuh dengan alasan macam-macam yang disalahkan Samuel, pada Samuel nggak salah. Yang kedua sekarang diulangi lagi, jadi nggak ada pertobatan sama Saul itu. Ya, kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 21. Ini orang yang termasuk tegar tengkuk juga ini. Tapi bukan berarti satu ciri sudah tegar tengkuk, nanti itu menunjukkan menuju arah tegar tengkuk. Tuhan telah menyuruh engkau pergi, kata Nabi Nathan. Nabi Samuel. Dengan pesan, pergilah, tumpaslah. Tumpas itu artinya apa? Bukan tumplekanlah, bukan. Bukan tumpahkanlah. Tumpas itu bunuh semua, habisin gitu. Itu namanya tumpas. Orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperang melawan mereka sampai kau membinasakan mereka semua. Termasuk ternak-ternaknya. Zaman dulu menumpas itu termasuk semua yang hidup. Bukan cuma anak istri, tapi juga sampai ke ternak-ternak. Tapi mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ada kata dan di sini. Bukan mengambil jarahan yang jahat. Kalau mengambil jarahan yang jahat, tidak pakai lagi dan melakukan apa yang jahat. Apa yang jahat di mata Tuhan? Tidak mematuhi perintah Tuhan. Lalu kata Saul pada Samuel, nih orang tegar tengkuk masuk di sudah. Aku memang mendengar suara Tuhan. Gombal. Dan mengikuti jalan suruh Tuhan. Pret gitu loh kasarnya. Kepadaku dan aku mau Agag, raja orang Amalek. Tapi kan orang Amalek yang lain sudah kutumpas. Ya. Tapi rakyat, nah salahkan siapa? Rakyat, kambing hitam merah. Dia rakyatnya kambing hitam semua itu. Bukan kerbau hitam. Nah. Tapi kambing hitam rakyatnya. Mengambil dari jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu. Yang angkat terbaik dan dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Nah ditambah lagi alasannya. Untuk apa ngambil itu? Bukan masuk jahat, baik lo itu. Karena untuk persembahan korban pada Tuhan Allah di Gilgal. Sekarang yang paling salah siapa lagi di sini? Siapa lagi yang salahkan? Bukan cuma rakyat. Yang salahkan siapa? Tuhan, ngapain minta persembahan? Ini rakyat sudah bersusah payah nih. Ngurus yang terbaik bagimu. Coba tuh kayak gini. Maka jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembilan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Yang pertama, berarti yang dilakukan Saul termasuk dengan pendurhakaan. Mungkin secara manusiawi kita bilang pendurhakaan itu berarti anak durhaka pada orang tua, paling kundang. Tapi ini kan bukan begitu. Tapi itu pun pendurhakaan kata firman Tuhan. Maka kita perlu tahu ukuran Tuhan di mana. Kita belajar di Alkitab. Bukan cuma kita belajar dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi Alkitab kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan Alkitab kita rubah dengan kehidupan sehari-hari. Bukan. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Pada zaman perjanjian lama, bertenung menyembah berhala tetapi ada dosa yang kecil sekali di hadapan Tuhan. Makanya hukumannya berat. Dan karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan, bukan ia akan menolak engkau. Bukan, karena Tuhan sudah menolak. Sudah ditolak kamu dan menolak engkau sebagai raja. Kenapa tidak diberi kesempatan ampun lagi sini? Kok langsung sudah ditolak gitu? Karena sudah 2 kali, udah salah, udah ngeyel, diulang lagi. Karena Saul orangnya tegar tengkuk. Itu sebabnya walaupun kelihatannya dosanya Saul lebih kecil daripada dosanya Daud. Tapi justru Daud yang diperkenan Tuhan. Karena Daud bukan orang tegar tengkuk sama sekali.
Dia cepat merespon Tuhan. Cepat ngakui salah, merendahkan diri dan bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Ya, jangan kita mengulang-ulang dosa yang sama. Keledai pun kata orang Indonesia tidak terantuk pada kerikil yang sama. Tapi kalau orang terantuk terus pada dosa yang sama, namanya lebih bodoh dari keledai. Wah, repot kalau lebih bodoh dari keledai. Kan katanya keledai adalah binatang paling bodoh. Jadi kalau itu manusia tidak paling bodoh lagi, binatang saja itu di mata Tuhan. Makanya kalau tegar tengkuk hukumannya berat ya. Jadi jangan demikian mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain. Karena apa? Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dikecoh. Percuma cari alasan. Kalau berperkara di dunia kita boleh pakai pengacara. Mengajukan pembelaan. Mungkin hakim ada yang belum tahu dia. Karena manusia nggak serba tahu kan. Tapi kalau Tuhan tidak perlu pengacara sama Tuhan. Tidak perlu membela diri. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan putuskan itu pasti 1000% benar. Karena Tuhan Allah yang maha tahu. Tidak perlu bela diri. Tapi gini loh Tuhan tidak tahu kayaknya. Oh akhirnya Tuhan tahu juga. Itu menghujat Tuhan loh kata-kata itu. Nggak merasa. Itu menghujat Tuhan sudah ya. Karena Tuhan tahu segalanya kok akhirnya Tuhan tahu. Berarti sebelumnya Tuhan nggak tahu dong ya. Jadi jangan mencari kambing hitam. Yang ketiga. Yang keempat. Nah ini saya katakan. Sudah dapat teguran dari Tuhan. Udah ada jewerannya. Keplakannya sudah ada. Masalah kecil-kecil. Tapi menekan sudah terjadi dalam kehidupannya ya. Sudah mendapat nasihat dari hamba Tuhan misalnya. Yang disuruh Tuhan untuk dia. Udah dapat peringatan dari Tuhan. Udah mendapatkan ajaran disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan nyuruh orang untuk mengajarkan dia. Bukan rahasia firman. Udah tapi masih juga tidak mau berubah. Tapi aku begini. Wah terserah kamu aja. Aku begini. Waduh. Ini tanpa sadar. Dia sudah hampir sampai ke muara tegar tengkuk. Tegar tengkuk ujungnya apa? Api kekal. Nah kita seperti ini cepat-cepat berbalik loh. Udah dekat dengan muaranya itu berarti ya. Coba kita lihat. Yeremia 5 ayat 3. Ya Tuhan tidakkah matamu terarah kepada kebenaran. Engkau memukul mereka. Tapi mereka tidak kesakitan. Engkau peringati mereka. Engkau tegur mereka. Mereka bebal saja. Engkau meremukkan mereka. Mereka tidak mau terima ajaran. Malah marah-marah kecewa sama Tuhan. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu. Ini apa namanya kalau begini? Fosil juga tidak sekeras batu. Dan mereka tidak mau bertobat ini. Tetap aja sudah dipukul Tuhan, sudah dihajar Tuhan. Tetap tidak mau bertobat. Bahaya begini. Karena ini masuk orang tegar tengkuk. Ya kita baca lagi di Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Aneh enggak? Biasanya kalau ada mujizat ada orang bertobat. Kalau banyak mujizat banyak orang bertobat. Katanya gitu kan. Tapi paling banyak orang mujizat di sana, tapi masih nggak ada orang yang bertobat. Kota-kota yang tidak bertobat. Ini orang yang tegar tengkuk. Teguran Tuhan itu macam-macam. Ada teguran, ada ajaran. Ada teguran, ada nasihat dari Tuhan, ada peringatan dari Tuhan. Dengan Tuhan buat mujizat, dia ingatkan, ini loh kuasa Allah. Maka percayalah kepada Allah. Dan turun menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak mau tahu dia. Tetap tidak mau bertobat. Maka celakalah engkau Korazim. Ini ngutuk nggak ini kira-kira? Kata orang jangan ngutuk. Iya, kita jangan ngutuk, tapi Tuhan bisa ngutuk. Ini Tuhan ngutuk di Korazim. Celakalah engkau Betsaida, dikutuk itu Tuhan. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan kayak kamu, banyak mujizat tetap tidak bertobat. Karena apa? Tegar tengkuk ya. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman nanti, ya, tanggungannya Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pertanggungan. Di alam baka, di alam kekal, tanggungannya akan lebih ringan. Hukuman akan jauh lebih berat. Apa itu? Namamu sudah dihapus. Nanti kecewa. Aku kan sudah Kristen, kok tidak ada namaku? Katanya pendetaku. Kalau Kristen pasti masuk surga. Tanya saya, ikut aja pendetamu kalau gitu. Kamu tegar tengkuk kok. Tagih aja. Minta ganti kerugian. Karena kamu tegar tengkuk, namamu jadi coret, nggak ada lagi. Alkitab mengatakan kita Wahyu, yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Itu artinya apa?
Pertama, mungkin saja memang belum tertulis karena belum percaya Tuhan. Yang kedua, sudah tertulis tapi dihapus alias dicoret. Nah, berarti sudah percaya Tuhan tapi termasuk yang tegak-tengkuk seperti ini. Betapa malangnya itu ya. Ide di 4 itu kita perhatikan. Saya ulang lagi, yang pertama merasa dirinya selalu benar. Itu sudah masuk dalam lorong tegak-tengkuk ya. Walaupun masih di muara. Tidak pernah salah ya. Yang berikutnya, yang sudah tahu dia salah tapi tetap saja kekeh tidak mau berubah. Merasa dia benar. Yang ketiga, sudah tahu dia salah malah menyalahkan orang lain bahkan menyalahkan Tuhan. Hati-hati, berarti sudah lebih lanjut lagi masuk dalam lorong tegar-tengkuk. Mau sampai ke muaranya yang bermuarakan dengan api kekal di neraka. Yang terakhir, sudah dapat teguran dari Tuhan. Dapat nasihat dari Tuhan. Sudah dapat peringatan dari Tuhan. Sudah dapat ajaran dari Tuhan. Tapi tetap tidak mau berubah. Hati-hati. Kalau kita salah memahami Alkitab ya. Lalu diajarkan yang benar. Jangan kita yang ngotot, tidak bisa ya dapatnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan Alkitab yang lain. Yang Tuhan ajarkan yang betul-betul firman Tuhan. Jadi kalau nggak cocok firman Tuhan, maaf aja. Ya kita berubahlah gitu. Tidak perlu kita pertahankan kekeh di sana. Karena kita kalau kekeh itu namanya tegar tengkuk. Kadang-kadang orang tidak tahu ya tegar tengkuk itu gimana. Nah nanti ketahuan dari tindakannya. Ciri-cirinya. Karena itu janganlah kita menjadi tegar tengkuk. Amin. Jadi sekali lagi ini bukan untuk nakut-nakuti Anda. Tapi ini membuat Anda berani menempuh jalan kehidupan ke depan. Karena sudah tahu jebakan tegar tengkuk. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu Kau ajarkan agar kami menghindar. Tidak jatuh dalam kondisi tegar tengkuk ya Tuhan. Yang sangat tidak Kau sukai. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Berikan kami kemampuan. Berikan juga kami kemauan Tuhan. Untuk menghindari dari tegar tengkuk. Dan biarlah Roh Kudus mengajarkan buat kami semua. Karena semua itu jadi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat 2 tanganmu, terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang membuat kita tidak akan pernah menjadi tegar tengkuk. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua tim berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya, puji Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan